Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Bulan November adalah bulan yang bersejarah bagi Indonesia. Ini adalah bulan pahlawan. Di tahun 1945, sekitar 4.000 hingga 6.000 tentara musuh atau sekutu datang untuk mendukung Belanda melanjutkan kembali penjajahan Indonesia. Tetapi ada 20.000 TKR, Tentara Keamanan Rakyat di Surabaya, dan ditambah sekitar 140.000 tentara lainnya yang pada tanggal 10 November memulai peperangan melawan tentara sekutu itu. Akhirnya Inggris dan Belanda mundur dan melepaskan Indonesia untuk melanjutkan kemerdekaan. Setidaknya ada 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Mereka adalah pahlawan sejati bangsa Indonesia. Perjuangan para pahlawan ini tidak bisa dilupakan. Dan itu akan terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Saudara, orang Israel di zaman Musa harus bertempur melawan berbagai bangsa. Salah satu yang tidak terlupakan adalah perang di daerah Peor. Musa mengingatkan mereka, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Wow, apa yang terjadi? Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa dari mereka, dan dalam satu hari 23.000 dari mereka mati. Saudara, 23.000 orang gugur. Perang apa ini? Saudara, ini tidak membanggakan. Ini menyedihkan. Mereka bukan gugur, mereka binasa dalam sesuatu peperangan yang bukan peperangan fisik. Apa yang terjadi? Begini, Balak, Raja Moab menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi Israel. Itu sebabnya dia mengadakan strategi khusus. Dia menyewa Bileam, seorang nabi, dan Bileam dibayar untuk mendoakan kutuk bagi bangsa Israel. Bileam mengambil uang itu. Tetapi dia gagal. Bileam tidak dapat mengutuk Israel karena Tuhan tidak mengizinkan dia untuk melakukannya. Setiap kali dia hendak mengutuk Israel, akhirnya malah memberkati Israel. Akhirnya Bileam menggunakan strategi lain. Dia gunakan para wanita Midian untuk mulai merayu pria Israel agar melakukan percabulan dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka. Dan dia berhasil. Bilangan 25 ayat 1-3 menceritakan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara, percabulan orang-orang Israel itulah yang membawa kutuk dan membinasakan 23.000 orang. Mereka bukan gugur, mereka binasa. Mereka menghancurkan diri mereka dengan merusak pekerjaan Tuhan. Saudara, di zaman now, rayuan percabulan semakin memikat. Baal Peor lebih dahsyat lagi. Karena ajakan dosa seks semakin menyebar. Dan jerat birahi semakin vulgar. Walaupun akibatnya seperti AIDS dan berbagai penyakit lainnya semakin mematikan. Tetapi tindakan dursila ini dilakukan dan semakin menyesatkan. Merusak rumah tangga. Merusak hubungan cinta yang tulus. Dan mematikan kerohanian banyak umat Tuhan. Saudara, jadilah pahlawan Tuhan yang terus melawan penjajahan era seks bebas. Ingatlah, percabulan apapun bentuknya adalah penyembahan berhala. Itu secara langsung menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu menghancurkan hidup kita.
itu membinasakan hidup kita, jiwa kita. Paulus nasihatkan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Jadilah pahlawan. Lawanlah iblis. Kalahkan percabulan. Serahkan setiap bagian tubuh kita sebagai alat Tuhan yang suci, kudus, dan mulia di dalam membawa kemenangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu keren.